Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Desi Idiawati SPD MM selaku pengawas pembina Pancoran Mas dan Cipayung. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Nenden Evelyn MPD yang nanti akan diwakili oleh Ibu Rita Karyaningsih. Kemudian Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara bedah regulasi dan instrumen PKKS tahun 2026. Saya izin memperkenalkan diri selaku MC. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rizky. Saya akan membantu acara kita pada pagi hari ini yang insya Allah akan kita laksanakan sampai dengan selesai. Saya akan membacakan urutan agenda kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan doa, kemudian yang ketiga kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan tuan rumah yang akan diwakili oleh Ibu Rita Karyaningsih dan paparan materi oleh Ibu Desi. Juga akan ada sesi tanya jawab dan foto bersama serta penutup. Memasuki agenda yang selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Majid. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dan Bapak dan Ibu kepala sekolah serta pengawas yang hadir pada hari ini. Mari sejenak kita mengawali pagi hari ini, kegiatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga acara silaturahmi ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir tanpa kendala dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amanna billahi al-wahid al-ahad al-haqq wahdahu la sharika lah wa kafarna bima siwa. Allahumma arzuqna hifdhan qawiyya wa fahman taqiyya wa aqlan daqiyya wa ilman nafi'a wa amalan salihan zakiyya wa rizqan halalan fihi bukratan wa 'ashiyya. Ya Rabbi waffiqna bitaqwaka ya Allah wa ya Rabbi irhamna bihusnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang tadi kita panjatkan doa yang baik semoga dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki agenda yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu tamu undangan dimohon untuk berdiri. Indonesia
Merdeka. Hadirin boleh duduk kembali. Tuan rumah yang pada pagi hari ini akan diwakili oleh Ibu Rita Karyati Ningsih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat dan dapat meluangkan waktu untuk sama-sama berkumpul menimba ilmu di tempat yang berbahagia. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu menyertai kita hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu pengawas kita yang baru, sahabat saya di MPD. Ada teman tidak dari MPD? Berhubung udah lama nggak ketemu, barangkali dari dokter di depannya, mohon maaf kalau nggak disebutin dokternya gitu kan. Dokter Desi Idiawati MPD Amir. Iya, selamat datang Bapak Ibu semuanya di tempat kami. Saya biasa dipanggil Miss Rita karena mengajar bahasa Inggris, mewakili kepala sekolah yang hari ini berhalangan tamu-tamu binaannya Ibu Desi di Kecamatan Pancoran Mas dan Cipayung. Baik, selamat datang kembali di sekolah kami SMP Negeri 19, sekolah yang sudah berdiri sejak 2013. Saat ini merupakan merger sekolah SD, jadi bukan bangunan baru ya. Kalau sekolah SMP baru sekarang kan bangunannya baru, SMP 19 bertahap gitu ya. Dan ini adalah ruangan memang tempat kita berkumpul, dan sekarang udah mulai sering nih, biasanya kan di SMP 2 nih, sekarang atau lebih senang ke SMP 19 dengan fasilitas yang nyaman. Sampaikan kekurangannya apa pada kami nanti. Saya rasa itu saja barangkali dengan lancar hingga di akhir kegiatan nanti. Dan kita lihat di dinas di dunia pendidikan ya, karena sekarang kayaknya kok banyak di SMP 19 sudah ada pasukan gensinya udah banyak. Jadi kita yang sudah senior usia kita tinggal menemani generasi yang selanjutnya. Semoga lebih baik dari kita semua. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Ada lagi nggak yang bisa kita Yang buka acara lah. Iya, untuk itu emang buka acaranya juga? Iya. Ya dibuka. Oh enggak. Ya. Terakhir saya sampaikan, enjoy the classroom, enjoy the facilities seadanya. Kalau hatinya happy sih, kekurangan apapun nggak kurang gitu ya, kita menerima. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Dari saya mewakili Ibu Nenden Evelyn Agustina MPD mengucapkan terima kasih atas bersedianya menggunakan sekolah kami sebagai tempat berkumpul teman-teman semua. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit paparannya Bapak dan Ibu yang mengenai informasi dan sejarah SMP Negeri 19 Depok. Memang kebetulan Bu Rita ini, atau saya biasanya memanggilnya Miss Rita ini, membersamai di 19 ini sejak awal. Jadi semenjak masih ada SMP PGRI di sini, kemudian masih bangunan sekolah dasar. Jadi
memang kita beberapa ruangan sini masih ruangan yang asli, yang memang ruangannya adalah untuk ruangannya belum menyesuaikan dengan ruangan SMP, tapi masih ruangan sekolah dasar. Kemudian kita memasuki ke acara inti Bapak dan Ibu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Desi Diawati. Kepada Ibu, saya persilahkan. Izin yang berdiri. Baik, Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mas amat sih. Puasa ya? Puasa harus semangat, kayaknya tegang gitu kayak mau ujian nih. Bukan tegang, bu ngantuk nih pada. Ngantuk, alhamdulillah bangun jam 3 ya. Belum tidur lagi. Belum tidur gitu ya. lagi. Mudah-mudahan malah jadi sehat ya. Amin. Amin ya. Baik, Ibu yang saya hormati Kepala SMP Negeri 19 Depok Ibu Nenden FP Agustina IPD, dan juga yang hadir Bu Rita Kartiningsih, Karyatiningsih, ketinggalan tuh ya, Karyatiningsih SPD, betul ya PD. Amin ya. Dan Pak Rizky selaku MC serta guru yang hadir yang dari SMP 19, terima kasih hadir, dan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan juga wakil di lingkungan wilayah binaan Pancoran Mas Cipayung. Salam kenal Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hanya dengan izin Allah yang telah banyak memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya, yang telah memberikan banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga kita bisa bangun pagi lagi dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini. Dan semoga pertemuan pada hari ini menjadi rangkaian silaturahmi kita ya, baru pertama bertemu gitu ya, mudah-mudahan menjadi barokah bagi usia kita ya. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Semoga senantiasa kita istiqomah ya Bapak dan Ibu, apalagi di bulan Shaum ini. Semoga kita lebih mendekatkan diri dan juga bersalawat kepadanya, karena tentunya hidup kita di yaumil akhir nanti sangat mendapatkan syafaatnya yang dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, seiring dengan bergulirnya waktu gitu, tapi sebelumnya saya absen dulu sepertinya ya, supaya kan belum saling kenal kan. Tak kenal maka tak sayang. Ya, 3 sekolah, ada di 3 sekolah, ada Cipayung, Pancoran Mas. Kalau SMP negeri memang agak mencar nih, ada SMP 19 betul pas di Pancoran Mas, yang 14-nya di Bojong Sari, dan SMP 8 di Cimanggis gitu. Kalau negeri agak berpencar, tapi untuk yang swasta Limo Cipayung dan Pancoran Mas gitu. Pertama saya kenalkan dulu nih yang dari ada terkait dengan TKA, nanti dari Limo, yang dari Limo, dan pada hari ini yang Limo ya juga 12 ya, dan Gama Al-Fatih sepertinya tidak hadir gitu ya, belum hadir. Ya, dipandang. Dan yang Ibu Diri Juliati, kepala sekolah ya, ini dari SMP PGRI Depok Jaya, dekat ya, dekat Flyover. Iya, Marianto rekannya. Berita 1, ya silakan Pak Nur Irfan. Iya, bukunya belum hadir ya? Oh, ada kegiatan lagi. Ya, ini dari SMP Berita 1, daerahnya dekat SMP 1. Iya, daerah sana dekat. Kalau KPK pajak tuh di sana ya, ada SMP Prestasi Global. Alhamdulillah 2 orang hadir ya, Ibu Karlinawati, ya silakan selaku kepala sekolah, dan Bu Sri Enda Retnowati wakil kurikulumnya. Ya, terima kasih ya Pancoran Mas. Oh tadi ya berita saya ada hadir Pak Eko, ya Pak Eko kurikulum. Nah silakan berdiri Pak Eko. Dan juga yang hadir Pak Rianto wakil kurikulumnya. Ya, Ke siswa dulu. siswa. Iya. Ya, siswa.
Silakan berdiri. Ini Ar-Rahman yang di Pondok Terong. Kalau masuk nyebrang rel kereta. Nah itu terus ya. Masuknya jalan masjid apa Istihad. Nah itu jadi kalau dari saja sekitar 2 kilo baru nyebrang, ada rel kereta aja. Ada kereta. Nah itu pintu kereta yang selalu dijaga tuh di masjid Al-Istihad ya. Nah, Bu Siti Munawaroh dan Ibu Nur Arfah. Nah ini wakil kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ya, terima kasih Bu atas kehadirannya. Al-Hikmah Ibu Ayu Sriakti ya, alhamdulillah terima kasih. Ustaz Sukronya belum ada kegiatan. Oh iya. Baik, terima kasih. SMP 9. Ini Pak Agus, iya Pak. Ininya Pak siapa? Pak Matrologinya kurang sehat ya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dari Cipta Insan Cipayung. Iya. Ya, Pak Firman kan? Betul ya? Iya betul. Firman, ini Pak Dedi. Iya. Adanya Ibu Siti. Iya, berdua ya. Paling menghadap ke sana dulu. Iya, biar kenal. Nah, ini dari Gama Al-Fatih ini, Pak. Dari Adika 12 berarti harus ditempel di sekolah ya, pagi gitu ya. Karena ini berikan himbauan atau nasihat-nasihat yang ada yang belum dikenal sudah ya. Negerinya ketinggalan itu kan Ibu Mardiati 14. di 14 itu di Bojong Sari berbatasan dengan Sasak Panjang Parung sana ya. Kabupaten Bogor. Wih. Jadi kita kalau misalnya ada zona itu bingung SMP 14 itu karena zonanya berbatasannya lebih banyak bukti ya Bu ya. Nah itu bingung kita. Jadi kebanyakannya akhirnya yang dari luar agak jauh gitu kalau untuk kita mewujudkan sekolah unggul tentunya dengan pelaksanaan standar yang terbaru ya Bapak dan Ibu. Yang pertama standar pengelolaan yang nomor 26 tahun 2000. Dengan kurikulum Merdeka kita harus melakukan evaluasi diri di mana Bapak dan Ibu yang lebih memahami karakteristik daripada sekolah sehingga Bapak dan Ibu menentukan visi dan misi pun tentunya harus berdasarkan analisa dari analisis karakteristik sekolahnya, dari model ekonominya, sumber dayanya, politiknya gitu ya. Itu kebijakannya Bapak dan Ibu. Ini tadi sudah saya kenalkan ya, jadi ada 18 dari 8 sampai 14 dan 19. Yang Cipayung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ya. Hadir semua. Oh ya KS yang belum hadir ya, KS jadi Kak dan Yadika 12. Nah ini ada 3 limo yang kelihatan kita sudah saling apa itu sekolah dan sekolah bermutu ya. Dan Ibu mudah-mudahan jadi motivasi. Jadi sekolah unggul itu tidak lahir dari sekolah yang sempurna, tetapi dari sekolah yang terus belajar dan memperbaiki diri. Seiring dengan standar proses nomor 1 tahun 2026, biasa dulu kalau untuk melakukan hal yang baru atau hal yang kecil, justru dari hal yang kecil itulah sekolah menjadi luar biasa ya kepada Ibu. Ini yang harus kita pahami karena semua sekolah pasti akan berproses seiring dengan regulasi yang ada ya. Nah ini jadi kalau dari standar pengelolaan nomor 26 tahun 2025, standar proses dari nomor 1 tahun 2026, terus standar penilaian masih yang lama ya, yang nomor 21 tahun 2000. Karena ketika kita dan kalau kita rangkum dan kita satu garis besar, akreditasi itu 3 komponen dalam peran pendidik. Dalam nomor 2-nya bagaimana dan yang ketiga bagi lingkungan di sekolah. Itu ternyata sejalan juga dengan regulasi yang baru. Ada dalam lingkungan belajar aman dan inklusif. Seiring ya pasti peran pendidik, iklim lingkungan untuk iklim atau menciptakan itu Bapak dan Ibu. Nanti di awal tahun pembelajaran baru adanya KSP, itu KSP-nya administratif. Ada giliran mau kenaikan kelas, Bu, kenaikan kelas syaratnya apa ya?
Seharusnya kalau memang dokumen itu hidup dan berbicara, itu kenaikan kelas sudah ada tuh di situ. Ya, karena kan divalidasi. Biasanya nanti kalau saya itu KSP itu biasanya dikasih tuh kerangkanya. Tapi suka lupa keplek-ketiplek. Ada yang nggak dihapus gitu ya. Ada yang plek-ketiplek gitu hampir sama. Nah itu biasanya dibahas bareng di situ, dikaji bareng. Ya. Jadi detail secara detail. Karena termasuk dalam tata kelola dan administrasi digital. Tentunya kita menginginkan bahwa hal itu tercapai seluruhnya 100% ya Bapak dan Ibu. Jadi ada 3 pilar tata kelola, berbicara manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajarannya. Nomor 1, standar proses tahun 2026 berbicara, sehingga sangat membutuhkan peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam memantau, mengobservasi sehingga hasilnya berdampak supervisinya. Karena kalau dari tahun-tahun sebelumnya saya menganalisa supervisinya hanya berbasis dokumen. Kenapa berbasis dokumen? Karena ketika semester berikutnya kumpul-kumpul kepala sekolah bertanya, Bu, nanti kita workshop apa ya? Seharusnya ketika Bapak dan Ibu melakukan workshop itu adalah rencana tindak lanjut dari supervisi. Itu yang namanya dokumen berbicara, gitu. Jadi nggak ujug-ujug tuh bahasa Jerman, bahasa Jermannya keluar. Ya alhamdulillah Pak Herwanto sudah hadir. Nah ini Pak Herwanto dari SMP Dwi Guna. Masuknya sebelah sana lagi setelah Ar-Rahman. Pokoknya CIC dan Diguna gitu ya. Wajib nggak? Wajib. Ibu membuat laporannya bagaimana? Ada jadwal nilainya 90, 85, 95, sangat baik. Itu harusnya mah kalau sangat baik ke rapat pendidikan kualitas pembelajarannya harusnya mah apa? Hijau, green, bahasa Inggris mah hijau, baik, persentasenya besar. Ada yang hijau tapi persentase masih kecil ini, harusnya gitu ya. Jadwal sudah ada yang dilaksanakan baik, mulai dari 0 bertahap 0,1, 0,3. Daripada Bapak dan Ibu menginginkan 100, yang mulai RKT yang baik gimana? Iya, RKT yang baik itu RKT yang lebih dampak gitu ya. Yang ketiga, lingkungan belajar aman. Nah, Bapak dan Ibu punya memiliki atau menyediakan layanan inklusif. Ternyata ketika kita melihat ketika kita identifikasi punya anak berkebutuhan khusus, nanti di KSP-nya harus berbicara layanan apa saja Bapak dan Ibu. Apakah layanan inklusif itu hanya anak berkebutuhan khusus hanya oleh guru BK? Bapak dan Ibu? Tidak. Tidak. Ih, lihat saya tuh, jangan lihat HP. Iya. Saya udah hadir di sini loh. HP saya taruh juga. Biar saya buka. Ya. Ini apa? Secara fisik ya tidak ada yang membahayakan, ya. Terus nyaman. Kalau ada tidak ada hal-hal yang membahayakan di lingkungan atau benda-benda di sekitar yang membahayakan ketika anak bermain. Secara mental, budaya positif, kendala ataupun hambatan tantangan yang sekarang ini. Ini yang tadi saya sampaikan ya Bapak dan Ibu. Dan ditata kelola berdasarkan Permendikbud nomor 26. Seiring dengan SPMI, sistem penjaminan mutu internal NASMIK-nya sudah keluar dan sangat banyak yang sudah saya share. Apakah sudah ada yang membaca? Yang belum. Karena banyak. Seiring ya, sekolah itu harus melakukan 3 hal. Apa? Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Itu diuraikan dalam SPMI. Saya kira ketika pelaksanaannya terurai dalam SPME, sistem penjaminan mutu eksternal, yang terlihat di rapor pendidikan dan
2027 ya. Karena sudah terintegrasi dengan ANBK, betul ya? Awalnya nggak wajib, tapi nggak punya rapot, jadi bingung. Jadi teh mau sunnah, mau wajib, gimana ini? Jadi nggak wajib, tapi nggak punya rapot 2027. Nggak punya rapot, nggak akan terbaca tuh oleh Badan Akreditasi Nasional kualitas pendidikan kita. Mau lebih gawat lagi kan? Lebih repot lagi. Jadi intinya ujung-ujungnya sebetulnya yang kita ikut TKA itu lebih rendah, maka akan berpengaruh ke rapor pendidikannya. Misalnya siswanya 40, yang ikut 20, itu sangat berpengaruh. Sedangkan biasanya kita ANBK berapa? 45 tuh secara random diambil untuk ANBK untuk nilai rapor pendidikannya. Yang randomnya siapa? Dari kementerian. Kita nggak pernah tahu mana 45 anak yang diambil untuk random ANBK-nya. Oleh karena itu, mohon maaf yang punya anak berkebutuhan khusus, bukan kita tidak membolehkan. Kalau anaknya memang boleh, tidak jadi masalah. Supaya tidak terrandom di sistem. Kalau nggak salah di operator tadi ada operator ya? Ada. ABK itu ada ciri, ada dikasih ciri ya? Ada. Nah itu supaya tidak terrandom untuk hasil rapor pendidikan. Gitu. Karena walaupun tapi dia ikut TK nggak apa-apa, ikut TKA, nggak menjadi masalah. Tapi kan kita hasilnya itu TKA itu kan individu ya. Tapi kalau untuk randomnya 45 itu yang biasa kita di kelas 8 itu diambil dari peserta yang sama. Nah ini, jadi perencanaan otomatis Bapak dan Ibu kembali RKJM-nya, RKT-nya, RKS, ada dokumen-dokumen yang harus berbicara, yang harus dibuat. Saya katakan buat Bu, laporan-laporan. Laporannya ada nggak? Enggak. Nah, laporannya. Yang penting ada foto. Apakah laporan sama dengan foto? Dengan program? Enggak. Laporan itu hanya menjawab daripada keterlaksanaan program. Tidak perlu ada pendahuluan lagi, tidak perlu ada tujuan lagi. Cukup menjawab daripada yang dibuat program itu. Ya. Terus dari evaluasi yang kemarin, pengawasan di tugas sekolah sampai KKS ada, itu hanya berbasis dokumen. Itu saya di sana tidak banyak berbicara. Jadi ada evaluasi dari panitia dan kepala sekolah semuanya. Gitu. Jadi yang biasanya terstop di pelaksanaan itu. Karena sebetulnya pengawasan itulah yang nanti berbicara untuk rencana tindak lanjut ke depannya. Itu ya yang kita sebut siklus SPMI. Di bulan April berharap rapor pendidikan keluar, kita akan sama-sama bareng-bareng lagi bedah, bareng-bareng kerja di Kompel Panci. Ih, ada nama bagus nih. Kompel Panci, Pacoran, Panci Payung. Nah, The Panci gitu ya. Desi Pacoran, Panci Payung. Gitu. Nanti kita bedah sama-sama. Kita buka tuh Excelnya sampai jadi RKT. Mana yang harus jadi ARKAS, anggaran, mana yang tidak. Gitu. Mau format RKT-nya seperti apa? Ayo kita buat bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Kalau yang sudah punya fik dari yayasan, Bu, saya punya, silakan gunakan, tidak ada format yang mewajibkan. Karena selama ini juga saya memberikannya seringnya contoh ya. Contoh gitu ya, contoh RKT, contoh KSP gitu ya, seperti itu. Nah ini, jadi merasa beban karena menganggap bahwa itu adalah administrasi. Baru sebagai administrasi tadi, hal yang supervisi saja. Ada programnya, ada jadwalnya, ada berita acaranya, ada daftar hadirnya, ada laporannya Bu, hasilnya ada orang yang mengungkapkan rangkuman daripada temuan observasinya. Jadi yang lebih disorot itu per orangnya, per gurunya. Tapi secara evaluasinya, rangkumannya, apa nih yang terpenting dalam kualitas pembelajaran yang terlihat saat observasi?
Ternyata metode pembelajarannya, ternyata penerapan disiplin positifnya, ternyata RPP-nya butuh pengawasan. Iya, jangan sampai guru bagus saat supervisi saja. Oleh karena itu di standar proses nomor 1 digulirkanlah bahwa supervisi dalam pelaksanaan pembelajaran harus ada wawancara murid dan wawancara guru lainnya, rekan sejawat, untuk memperkuat itu. Apakah benar, Nak? Sering menggunakan metode yang bervariasi, guru? Kayaknya baru sekarang aja, Bu. Kepala sekolah datang, kaget, Bu, ada laptop lengkap. Atau, udah biasa, Bu. Bu Dewi itu kalau ngajar, Pak Eko itu kalau ngajar biasa budayanya. Oleh karena itu butuh wawancara. Sama kayak akreditasi itu asesor itu enggak ke kelas itu enggak 1-2 kali 40 menit bisa menstimulus sosial emosional anak. Bagaimana gurunya bisa membudayakan disiplin positif. Sering nggak sih gurunya ngasih pujian proses? Sering nggak sih gurunya memberikan kesempatan anak untuk berpendapat? Itu yang dilihat saat asesor hadir. Bukan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan enggak itu. Makanya hadirnya cuma 20 menit di kelas. Setelah itu pindah. Jadi nggak budaya. Jangan sampai hanya asesor saat itu hadir, bagusnya saat itu aja. Berbasis hukum ini. Sehingga kualitas pendidikan yang kita harapkan akan menjadi satu tantangan-tantangan berikutnya lagi ya kepada. Ada RPP dibuat hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sebagai guru, tapi tidak digunakan kesesuaiannya dalam pelaksanaan, tidak direvisi, tidak ditinjau ulang. Oleh karena itu muncul budaya refleksi saat kombel. Kombel itu nggak mesti memilih narasumber, tetapi ngobrol, merefleksikan diri saat proses pembelajaran yang bagi guru itu merupakan hal yang harus diperbaiki. Itu terpenting, karena itu yang akan lebih berdampak kepada anak-anak kita. Itu yang kepada ibu. Terus pengambilan keputusan belum konsisten berbasis data. Iya, berbasis data, refleksi. Sama yang saya sampaikan tadi, workshop semester 1 besok harus berbasis data. Karena apa? Rencana tindak lanjut dari supervisi yang dilakukan di semester genap. Dari temuan-temuan ini apa? Oleh karena itu tim supervisor harus sama-sama punya persepsi bahwa apa yang diamati itu dicatat dalam bentuk rekomendasi. Itulah yang lebih bunyi. Ternyata guru manajemen waktunya kadang-kadang berakhirnya hanya dibunyikan oleh bel. Lupa tuh sosial emosional anaknya kembali dibangkitkan. Lupa tuh saat itu anak-anak harus merefleksikan dirinya bahwa mereka sudah paham, mereka senang dengan pembelajaran kita. Itu. Di awal dengan sosial emosional, diakhiri ditutup dengan bagaimana kita menumbuhkan pola pikir bertumbuh dengan mengelola regulasi diri mereka. Itu, ya, itu permasalahannya. Ya. Lanjut. Nah, pengelolaan ini Bapak dan Ibu, maka pengelolaan itu harus terencana, harus berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran karena berbasis data. Ya, bidangnya apa? Kurikulum, supervisi di kurikulum, daftar kunjungan anak, grafik anak yang membaca mengalami peningkatan tidak, bukunya yang dibaca mayoritas apa? Apakah non fiksi atau fiksi? Ada buku fiksi kita punya berapa? Non fiksi. Sama di Akred juga tidak melihat luas dan indahnya perpustakaan. Yang ditanya pemanfaatan, berdampak nggak pada literasi anak-anak kita? Oleh karena itu sejak
instrumen akreditasi satuan pendidikan yang terbaru tidak pernah berbicara luas. Beda yang dulu ya. Dulu mah ruang guru aja satu guru harus 4 meter persegi. Jadi kalau gurunya ada 10 harus ruangannya 40 meter persegi. Kalau sekarang tidak. Gitu. Bu, KS saya kan mepet sama perpustakaan, ya nggak apa-apa. Bukan anak-anaknya nggak sakit, alhamdulillah. Iya, kita malah senang kalau 100% anak-anaknya sehat ya. Jadi UKS jangan dipakai, nggak apa-apa. Tapi kita punya SOP mekanisme pelayanannya. Ada kerjasamanya dengan Paskes terdekat. Ada, itu yang ditanya akreditasi. Sama kebijakan-kebijakan regulasi sekarang juga seperti itu. Lebih kepada performance-nya, pemanfaatannya apa? Untuk apa koleksinya banyak, tapi anak kesana sedikit, grafiknya nggak naik. Kalau kesana itu kalau disuruh guru bahasa Indonesia, belum gitu ya, nyari buku cerpen bisa, karena ingin membuat teks narasi mungkin gitu. Ini seiring dengan instrumen akreditasi ya. Nah ini arah kebijakan kualitas pembelajaran bertahap. Bapak dan Ibu sudah mulai rencana pembelajarannya menerapkan daripada pembelajaran mendalam atau disebut apa? Deep learning. Kemarin belum Bu, sekarang mulai. Bukan kesempurnaan yang kita cari. Karena kalau sempurna miliknya Andra Backbone. Semua pernah gitu ya, miliknya Andra Backbone gitu. Yang kita lihat itu tahapan. Bahkan kemarin kalau ikut Zoom, ya kan, di Direktorat KSPS itu perlahan diterapkan, ada sekolah model. Yang tidak menjadi sekolah model saja sudah mulai menerapkan. Perlahan pembelajaran mendalam di learning kembali memuliakan, konsepnya memuliakan anak dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Karena seiring dengan visinya sekolah, ada karakter yang dicapai. Anak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Anak berakhlak mulia, berarti wujud daripada kegiatan sekolah tentunya mengarah ke sana. Ada pesantren kilat, ada PHBI, betul? Betul. Ada toleransi antar beragama, dan sekolah memberikan layanan untuk yang non-muslim. Itu adalah iklim yang diciptakan. Dan ada iklim juga yang diciptakan, ada anak berkebutuhan khusus, sehingga anak-anak kita mempunyai empati yang tinggi. Sasaran kita bukan keabekannya saja, justru ke anak-anak kita yang lain tumbuh nggak rasa empatinya. Jadi PR juga bagi kita. Tumbuh nggak saling menghargainya kepada anak yang berkebutuhan khusus? Mau membantu nggak? Berteman seperti biasa tidak? Nah itu adalah iklim yang dibentuk ya pada itu. Oke, di sini berpusat pada yang mendalam, kontekstual, bermakna, guru sebagai perancang ya. Persentase di akreditasi pun paling terbesar adalah guru, peran pendidik. Karena saya asesor Bapak dan Ibu. Kalau poin indikator di peran pendidik itu baiknya sedikit, itu sangat berdampak pada nilai. Berbeda di iklim, kalau baiknya itu sedikit, itu tidak terlalu prosentasenya, tapi di begitu semuanya. Itu saya tidak menjamin akan jadi baik akreditasi. So, tidak diberitahu prosentase, tapi ketika berpengalaman menilai, itu terjadi perbandingan itu saat di peran pendidik itu yang kecil, maka akan sangat berdampak pada nilai akreditasi. Akreditasi mulai dari sekarang nih, ya udah ada mulai pengumuman ya. Karena efisiensi anggaran banyak pemangkasan daripada kuota ya. Sekarang sudah mulai sekolah baru sudah menjadi sasaran akreditasi. Di Depok cukup banyak juga SD, SMP. Kemarin Alaskia ya
Tahun kemarin Al Azkiya dengan mana ya? Iya. Dengan siapa ya dulu? Tahun lalu ya? Belum kan? Masih tahun. Itu yang Bapak dan Ibu. Kepala sekolah wajib menciptakan iklim yang mendorong inovasi guru. Permasalahan kedua, nah ini pembelajaran hanya penyampaian materi sudah dikaji sejauh ini. Oh ya, kalau ubi datar, bukan bangun ruang. Iya. Kalau kubus kan bangun ruang ya, punya isi. Bisa aja kaleng kan gitu ya, banyak. Nah itu yang bermakna di deep learning, dalam deep namanya juga, tidak surface, tidak membicarakan bahwa ini kubus itu rusuknya 12 itu, tidak hanya sekedar itu ya. Alhamdulillah sudah hadir ya Bapak. Oh iya, Bapak sudah isi absen Pak? EKS ya, silakan. Informatika Bapak dan Ibu? Tidak. Ya? Tidak. Punya sekolah, tidak YouTube bareng-bareng di lab komputer? Boleh. Boleh. Asalkan channel YouTube-nya sudah kita pilihkan, kita awasi. Sekolah Boleh. asalkan terpantau dan terkendali pengawasan kebijakan. Modal politik berbicara berarti harus ada pemanfaatan optimal ya. Mindsetnya masih anak nggak pakai HP, susah kan kalau nggak pakai HP.